kelompok 3. Saya Ingrid Rahaberlian. Saya Ridho Ilahi. Saya Nasakria Syarif. Saya Vanessa. Saya Wirana Mariam Amanta. Saya Viola Gusina Putri. Saya Fatyak Baruki. Akan menampilkan video sejarah, materi demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Halo guys, lagi ngapain nih? Ya berarti lagi bahas sejarah nih kami. Boleh join nggak? Boleh. Oh, bahas sejarah. Tentang materi apa? Tentang demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin. Oh, apa sih yang dimaksud demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Terus kalian tahu nggak ciri-ciri demokrasi liberal itu ada apa aja? Adanya kebebasan individu, kekuasaan pemerintahan terbatas, masyarakat berpartisipasi dalam politik, periode pemilu dilaksanakan pada waktu tertentu, suara mayoritas dapat membentuk sebuah hukum. Gitu. Indonesia pernah nggak menjalankan demokrasi liberal? Kok Indonesia pernah melakukan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1955. Nah, pada masa itu kita melakukan pemilu pertama pada tahun 1955. Nah betul, pada pemilu tersebut ada 172 partai politik yang ikut bertanding. Namun hanya ada 4 partai yang meraih suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Aja sih kelebihan dari demokrasi liberal. Kelebihannya memudahkan pengawasan terhadap pemerintah, memungkinkan pengelolaan perbedaan pandangan di antara partai politik. Terus kenapa ya kita nggak pakai sistem demokrasi liberal aja? Karena kekurangan demokrasi liberal ada banyak program pemerintah yang nggak dapat berjalan mulus. Terus juga sistem politik cenderung hanya berfokus sama mempertahankan kekuasaan daripada membuat kebijakan yang stabil. Apa bedanya demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin? Perbedaannya demokrasi liberal adalah mengarah pada kebebasan individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Sedangkan demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin dan presiden. Apa sih tujuan dari demokrasi terpimpin? Tujuannya adalah yang pertama memulihkan keadaan politik yang tidak stabil, dan yang kedua reaksi terhadap demokrasi liberal. Apa aja pelaksanaan demokrasi terpimpin? Pelaksanaannya seperti kebebasan partai dibatasi, kemudian presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintah juga berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terakhir, dibentuknya lembaga-lembaga negara antara lain seperti MPRS, DPAS, DPRGR, dan Front Nasional. Jadi sih dampak dari demokrasi terpimpin. Oh, dampaknya pertama, Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda. Perebutan Irian Barat oleh Belanda mendapat dukungan dari PKI, dan Indonesia menjadi pendiri gerakan non-blok. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman, pembahasannya sangat menarik. Oke, sama-sama Fatih. Aku pergi dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.